Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rosdiana, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Admin Perpajakan, dengan NIM CA2011200540, Institut Setiami Depok, akan menjelaskan materi tentang teori pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, dan asas pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak terdapat 5 aspek, yaitu ada teori asuransi, yaitu pembayaran pajak bagaikan membayar premi dalam perusahaan asuransi. Dalam premi asuransi, dana yang dibayarkan akan digunakan untuk menjamin kehidupan peserta asuransi, sehingga diharapkan mereka bisa mendapat perlindungan jika terjadi hal tidak terduga di kemudian hari. Pada prinsip teori asuransi, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak dengan jasa yang diterima. Yang kedua itu ada teori kepentingan, seperti dua pihak yang saling membutuhkan serta saling menguntungkan. Negara harus dikelola yang pengelolaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka masyarakatlah yang membantu dengan memberikan dana berupa pajak. Yang ketiga ada teori bakti atau hak mutlak, yaitu negara sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan umum, melindungi, mengayomi, dan menjamin keselamatan bagi setiap warga negaranya. Atas perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya, maka berkewajiban untuk membayar pajak. Keempat, ada teori daya beli, bahwa menarik pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada teori daya pikul. Dikatakan bahwa pajak yang dipungut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam melihat daya pikul seseorang. Pertama ada unsur objektif, yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Contohnya, si A dan si B sama-sama belum berkeluarga dan memiliki penghasilan yang sama besarnya, maka otomatis pajak yang ditanggung sama besarnya. Yang kedua ada unsur subjektif, melihat kebutuhan material yang harus dipenuhi seseorang. Contohnya, si A dan si B mempunyai penghasilan yang sama. Si A mempunyai anak 3, si B bujangan, maka pajak yang ditanggung kedua orang tersebut berbeda. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations mengemukakan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak, yaitu ada asas equality atau keadilan. Adanya keseimbangan atau keadilan. Pajak dipungut seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing. Tidak boleh diskriminasi. Yang kedua ada asas convenience of payment, yaitu pajak dipungut sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Yang ketiga ada asas kepastian hukum, yaitu adanya kepastian hukum mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan waktu. Yang keempat ada asas efisiensi, bahwa besarnya pajak yang dimaksud atau dipungut harus lebih besar dari biaya pemungutan pajak. Jika dilihat dari tata cara pemungutan pajak, maka asas pajak dibedakan atas. Pertama ada asas domisili atau tempat tinggal, yaitu menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal atau domisili di mana wajib pajak tersebut berada, tanpa melihat di mana ia memperoleh penghasilan tersebut. Kedua ada asas sumber, tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara tanpa melihat di mana wajib pajak tersebut berada atau bertempat tinggal. Yang ketiga ada asas kebangsaan, asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Kemudian ada macam-macam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sistem mekanisme yang digunakan untuk menghitung jumlah besarnya pajak yang harus dibayar, misal 50 juta per bulan. Siapa yang menghitung pajak? Kita atau negara? Siapa yang menyetor? Kita atau negara? 3 sistem di Indonesia, yaitu ada full self-assessment system, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Siapa itu wajib pajak? Pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke KPP, atau melalui sistem administrasi online yang dibuat pemerintah. Lalu bagaimana peran pemerintah pada sistem ini? Sebagai pengawas dari aktivitas berpajak para wajib pajak. Contoh jenis pajak ini yaitu PPN dan PPH. Yang kedua, Official Assessment System,
yaitu sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Pada sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan pembangunan, atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga, Withholding System. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jenis pajak yang diterapkan yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi ini dapat dipahami oleh semua. Dan bila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.